Insya Allah dengan berpikir kita semakin merasa, oh iya ya, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, banyak banget nikmat yang Allah udah kasih ya. Saya alhamdulillah lahir di keluarga muslim. Ya Allah, kalau dibandingin sama saudara-saudara yang mungkin dapat Islamnya karena bersyahadat, ya Allah saya banyak banget lupanya ya, banyak banget kufur nikmatnya ya. Atau mungkin kebalikannya, ya Allah saya yang udah Islam dengan bersyahadat, tapi kok saya justru nanggung gini ya, saya cuma sekedar Islam aja, padahal ternyata kata Allah ya kita harus total gitu, kita nggak mungkin setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah pasti ada aja tuh ujiannya, yang entah keluarganya minta untuk ditarik lagi ke agama lama, ya alhamdulillah jangan sampai gitu ya, atau mungkin pertemanannya kebanyakan juga non muslim yang membuat dia akhirnya terpengaruh, naudzubillah gitu. Nah ini yang membuat kita harus nggak ada pilihan selain kafah gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Insyaallah. Alhamdulillah, Masya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Insyaallah. Apa kabarnya Bunda? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana keadaan di sana? Apakah sedang mendung seperti di sini gitu? Kalau di saya lagi mendung, Bunda. Oh, Masya Allah. Tapi kan mendung tidak selalu hujan. Tidak selalu hujan. Karena Iya. hujan itu prerogatif Allah ya, Masya Allah. Nah, ntar kayaknya kalau ngomongin tentang fenomena alam ya, salah satunya itu adalah bukti dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga sesuatu yang menarik tuh, akan menjadi bagian dari diskusi kita juga kalau misalnya teman-teman sekalian insya Allah juga bisa bergabung ya dalam program Roadmap to Kafah. Aku langsung ngobrol gini ya, harusnya kita mulai dulu ya. Apa, Bunda? Bismillah. Silakan. Rere, bismillah. Baik, sebelumnya saya buka dulu ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi melihat datanya saya qoli. Baik teman-teman semua, Masya Allah tabarakallah. Trainer kita Bunda Tere sudah ada nih bersama kita, Masya Allah. Bunda Tere ini Masya Allah sekali ya gerak dakwahnya yang saya lihat. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih Bunda, buat teman-teman nih mungkin yang baru tahu RTK itu apa, atau mungkin udah penasaran nih sama RTK nih kayak gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman yang lain kalau mau ikut bertanya itu boleh banget. Nanti bisa tulis di kolom komentar atau di question, nanti akan kita bacakan ya. Baik, mungkin yang pertama nih Bunda, buat perkenalan dulu nih. Kira-kira Roadmap to Kafah nih apa sih Bunda gitu? Kenapa kita ini harus ikut Roadmap to Kafah? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, saya ingin menyapa dulu ya teman-teman semua yang alhamdulillah sudah bergabung di live Instagram pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wa salamun ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang paling utama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita yang sudah menjadi seorang muslimah ya dalam hal ini seringkali kurang kurang tune in gitu ya sama poin-poin atau dasar-dasar yang harusnya menjadi pijakan kita dalam berislam gitu. Banyak dari kita yang mungkin Islam based on kira-kira atau kata orang gitu ya, bukan kata Allah, bukan kata Rasulullah, tapi kata orang gitu, atau kayaknya nih menurut kebiasaan gitu. Padahal Islam ini semuanya aturannya sudah Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu dengan semua detail yang sangat lengkap ya, Masya Allah ya. Bahkan seperti kita tahu kan di surat Al-Maidah juga dikatakan ya bahwa sudah pada Islam lah gitu sudah Allah sempurnakan ya agama ya, maksudnya ini adalah tali acuan kita gitu untuk bisa sampai ke kampung akhirat kita yang kita rindukan bersama tentunya ya, ingin pulang ke jannah. Nah, untuk bisa sampai sana ya kita harus punya paling tidak
Yang pertama itu punya pemahaman akan GPS kita nih. GPS kita apa sih? Al-Qur'an ya dan As-Sunnah gitu. Tapi sebagus-bagusnya GPS itu kalau tidak bisa dipergunakan oleh orangnya ya sama juga nggak kepake gitu kan. Nah, makanya untuk itu kita perlu ada workshop ya, perlu ada semacam melatih diri lah gitu ya, melatih diri bagaimana supaya kita bisa bergerak ya, supaya hijrah ini nggak cuma sekedar hijrah yang karena wah lagi vibes nih hijrah nih, oh keren gitu ya, terus ya udah ikut aja gitu tanpa paham apa sih inti dari yang Allah minta gitu. Karena dalam dalam Al-Quran juga kan disebutkan ya bahwa di Al-Baqarah tadi ya udah Al-Baqarah 208 ya, bahwa kita memang diminta untuk masuk Islam secara utuh, keseluruhan, kafah, dan janganlah kamu ikuti yang dilakukan oleh setan gitu. Nah, kita kan nggak akan bisa memahami ini kalau tanpa sebuah deskripsi yang jelas yang bisa kita bahas bersama-sama gitu ya. Kalau misalnya interpretasi sendiri pasti bisa multi tafsir gitu. Tapi kalau kita sudah dengan adanya support ya dari support system yang kita akan sama-sama jalani di Roadmap to Kafah ya. Ini kita bisa akan terus bersama-sama melangkah dalam koridor hijrah yang insya Allah itu adalah jalannya salafus solihin yang memang sudah dijelaskan secara begitu nyata gitu ya dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam kitab-kitab para ulama gitu, bahwa nggak ada yang berubah. Yang berubah itu hanyalah zamannya. Tapi acuan kita, tali agama Allah yang Allah berikan untuk kita itu nggak ada yang berubah. Nah, untuk bisa memanfaatkan memanfaatkan pemahaman yang utuh itu, kita perlu paling tidak tadi sebuah supporting system yang baik, yang bisa memperkuat tidak hanya akidah kita, tapi juga memperkuat tali silah ukhuwah kita gitu. Jadi kita tuh belajar Islam nggak jadi alien juga gitu ya, nggak jadi orang yang nanti malah dilihat orang kayak aneh gitu, enggak gitu. Kita insya Allah dengan mempelajari bersama-sama, kita akan tahu bagaimana menempatkan Islam secara kafah dengan konsep yang tetap rahmatan lil alamin. Insya Allah seperti itu. Nah, ini juga proses roadmap to kafah ini memang namanya roadmap ya, panjang gitu ya. Karena menuju kafah itu nggak bisa sehari, itu namanya mie instan berapa menit? Kalau instan 3 menit. Satu menit. Jangan yang instan, karena semuanya itu yang Allah hargai adalah proses. Ya, Masya Allah. Ya, Allah menghargai proses kita untuk bisa berpuasa yang tadinya waktu kecil mungkin kalau teman-teman yang qadarullah dapat takdir terbaik ya, lahir dari keluarga muslim, pasti awalnya waktu kecil puasanya setengah hari dulu gitu ya waktu kecil ya, atau pas udah bisa puasa minta hadiah. Kenapa? Soalnya udah berhasil puasa. Padahal kan puasa itu kan buat Allah ya, bukan buat orang tua gitu ya. Tapi ya itulah, itu proses gitu. Nah, itu yang sama-sama perlu kita pahami, bahwa untuk menjadi seorang muslim yang kafah itu perlu proses, dan proses itu akan berat kalau kita lakukan sendirian. Kita perlu support system, dan insya Allah bersama Roadmap to Kafah ya, program yang integratif ya, yang tidak hanya memberikan one way lecture atau pengajaran satu arah, tapi kita akan banyak discuss, kita akan banyak studi kasus bersama, kita akan banyak membahas satu sama lain dengan fokus group discussion salah satunya gitu ya. Jadi memang kita membuat ini supaya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, bahwa wahai orang-orang yang beriman itu gunakan akal sehat ya, supaya apa? Jadi antara iman dan akal itu selaras gitu. Karena Islam ini adalah
ajaran yang sangat rasional, dan Islam ini adalah ajaran yang sangat masuk akal, dan sudah sepantasnya kita sebagai orang yang berakal itu terus mengisi akal kita dengan Al-Quran. Otherwise, akhir zaman ini akan membuat segala yang apa ya segala segala hal jadi kebalik-balik ya. Kan sekarang Iya. laki kebalik jadi perempuan ya, perempuan kebalik Iya. jadi laki-laki ya kan. Ya, yang baik ditangkep ya, yang kebalik ya, yang korupsi dilepas gitu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, ini adalah bagian yang harus kita sama-sama pahami, bahwa kita nggak ada pilihan selain kafah. Kenapa? Kalau enggak nanti masuk jeratan setan. Naudzubillah. Makanya kita harus bareng-bareng dengan program Roadmap to Kafah ini. Insya Allah durasinya panjang, akan ada 4 semester, tapi kita akan pecah dalam satu semester. Semester pertama, insya Allah kita akan membahas tentang akidah ya, karena ini paling esensial. Kenapa? Bayangin teman-teman, kalau tumbuhan nggak ada akarnya, besoknya pasti nggak usah besok ya, semenit gitu ya. Nah, seperti itu ya, karena kita bicara akidah, kita harus bicara akar ya. Kemudian kita akan belajar setelah akidah apa, kita akan belajar adab ya, karena yang selalu diajarkan oleh para ulama ya, ulama itu kan warasatun anbiya ya, jadi para pewaris para nabi. Jadi kita sering kali lupa, apalagi zaman ini ya, zaman zilenial apa, teman-teman zilenial milenial ini kadang-kala sekedar ilmu itu sekedar knowledge gitu, padahal ada hal yang beda antara pengetahuan dengan pemahaman. Nah, pemahaman ini hanya bisa ditangkap secara utuh jika kita lebih dahulu dengan memahaminya lewat adab ya. Makanya adab sebelum ilmu. Itu kita nggak mungkin menyerap berbagai pengetahuan kalau kita belum diajarkan adab-adabnya gitu. Seperti yang paling mudah ya, megang Al-Quran itu ternyata ada adabnya kan gitu ya. Banyak yang mungkin kayak saya dulu nggak ngerti tuh karere dulu, karena naudzubillah ya, karena dulu sempet nggak ada gurunya gitu ya, belajar dari non muslim masuk Islam, alhamdulillah. Tapi karena nggak ada yang membimbing, ya udah baca Al-Qur'annya tuh nggak pakai adab, nggak wudu dulu, nggak tutup aurat, nggak ngadep kiblat ya. Jadi ya nggak heran nggak ada keberkahan yang utuh gitu. Tapi begitu Allah izinkan dapat guru yang memang baik dengan ada sanad ilmu, masya Allah, lama-lama itu berubah ya. Dampaknya ke murid, masya Allah, luar biasa. Dan saya merasakan sekali kebermanfaatan itu. Nah, itu baru ngomongin semester 2 yang adab. Sementara semester 3 insya Allah kita akan banyak berbicara tentang syariat ya, dalam artian ilmu-ilmu yang harus kita pahami tentang bagaimana ketentuan teknis ya, seperti itu ya, termasuk ilmu fikih dasar ibadah, fikih dasar muamalah ya. Karena kita seringkali ini melakukan hal-hal, contoh nih paling gampang nih, Karere tahu nggak dari rukun sholat ya, salam tuh yang wajib yang mana? Yang ke kanan. Ah ya, masya Allah, alhamdulillah. Tulus. Iyalah kan punya kuat kafah gitu ya. Tapi kan ada juga yang nggak ngerti gitu, pasti. Terutama teman-teman yang qadarullah mungkin kayak ya kayak saya dulu lah ya, karena waktu itu belum tahu ya, kan cuma ngikutin ya. Kalau ngikutin kan, oh iya harus ke kanan terus ke kiri. Oh ya udah gitu. Tanpa mungkin belum paham bahwa oh ternyata yang wajib yang kanan, yang kiri yang sunnah kan gitu kan. Nah, ini kan bagian dari pelajaran. Karena kalau enggak nanti banyak hal yang seringkali menjadi perdebatan nggak perlu gitu ya, perselisihan nggak perlu ya di kalangan masyarakat. Misalnya apa contoh yang paling sering yang sunnah yang ini ya, yang jadi perdebatan misalnya ya kayak sekarang aja ya. Oh, ini yang satu mau puasa Arafah, yang satu mau Idul Adha. Ya udah, itu kan sudah ada ruqyat, mau ambil ruqyat global apa mau ruqyat yang lokal gitu ya. Ngelihat ininya apa membaca pemaknaannya tuh mau based on momentum apa based on hari kan gitu. Nah udah
Ini semua adalah lagi-lagi perlu ilmu ya, ilmu syariatnya, dan ujung-ujungnya nggak bisa enggak kalau kita sudah memahami kenapa Allah izinkan kita sebagai muslimah adalah ujung-ujungnya dakwah ya. UUD, Karena kembali ke UUD ya Bunda. iya UD, tapi bukan yang UD yang versi ini ya, orang-orang yang Iya. apa mindsetnya dunia ya, jangan ya. Karena ujung-ujungnya tetap dakwah. Kenapa? Karena surat Al-Imran sudah menyampaikan ya ayat 110 ya. Masya Allah. Kuntum khairu ummah. Nah, ini khairu ummah ini karena apa? Karena ada tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Which is itu semua adalah paket lengkap dakwah yang harusnya kita umatnya Rasulullah SAW itu mengambil peran dakwah itu sebagai sebuah privilege. Kenapa? Karena Masya Allah cuman umatnya Rasulullah loh yang boleh ikutan dakwah. Dalam artian emang diberikan peran dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nabinya pun untuk seluruh umat manusia. Bahkan bangsa jin. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah ya. Nah, ini yang harus kita pahami secara utuh. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar berislam dengan sebaik-baiknya contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah hanya hamba-hamba Allah yang total ya, hanya hamba-hamba Allah yang bisa membuktikan keimanannya, yang insya Allah akan pulang ke jannah. Makanya jangan tanggung-tanggung. Alhamdulillah sudah Islam, yuk total jadi kafah. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu, Kak Rere, silakan. Masya Allah. Wah, teman-teman, mind blowing sekali tidak pembukaan kita saat ini. Jadi apa ya? Jujur saya juga sebelumnya ikut roadmap kafah nih Bunda. Dan Oh, itu gitu. testimoni sedikit ya teman-teman semua. Jadi emang kerasa bedanya gitu. Jadi ini bukan bentuk kajian satu arah aja ya Bunda ya, tapi kita Betul, seling diskusi gitu kan. ada praktek-prakteknya ya, biar seru. Iya. Jadi akan ada praktek yang pastinya fun dan gak bosenin sih. Kalau jujur aku sebagai peserta itu merasakan itu gitu. Jadi teman-teman yang belum daftar, ayo daftar sekarang yuk. Insya Allah kelasnya akan dimulai minggu depan ya Bunda ya. Sekitar Insya minggu Allah depan ya minggu kalau depan. tidak salah. Masih ada kesempatan untuk daftar, jadi jangan lupa daftar sekarang ya teman-teman semua. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bunda. Kita tahu nih, roadmap to kafah itu kan tadi Masya Allah sekali ya, kurikulumnya itu ada di semester satunya ada akidah, ada adab, syariat, lalu kan terakhirnya UUD ya, kita kembali lagi ke dakwah gitu. Betul. Nah, tapi program RTK ini nih untuk siapa sih Bunda, untuk siapa gitu? Apakah misalkan teman saya yang baru hijrah nih, atau misalkan ada nih teman kita yang baru mau mengenal Islam misalkan nih, terus ada teman kita yang ya gue cuma tahu gue Islam gitu, kayak gitu mereka bisa ikutan nggak sih? Justru itu yang perlu. Apalagi kalau yang baru belajar ya, Masya Allah. Atau yang iya Islam dari lahir, Alhamdulillah, eh, tapi nggak pernah dapat pendidikan pemahaman yang utuh gitu ya. Contoh dari misalkan, kenapa sih kita harus menyembah Allah yang satu? Nah ya gitu ya, Masya Allah ya. Terus kenapa hal-hal seperti beriman, oke, rukun iman. Sebentar sambil dihitung 1, 2, 3, 4. Oh ya ada 6 gitu misalnya kan. Terus kenapa ya kita harus beriman kepada malaikat gitu. Terus hal-hal seperti kisah 25 nabi yang wajib kita pahami ya. Itu juga ternyata kan banyak sekali yang mungkin ya waktu kecil mungkin hafal gitu ya, pas sudah gede nggak ngeh gitu. Kayak sekarang nih Idul Adha, kita tuh lagi ngebahas apa sih sebenarnya? Kira-kira ngebahas apa Kak? Karere, Idul Adha tuh ngebahas apa? Lagi membahas apa ya? Tentang kalau yang Jangan saya tahu ya, kalau jangan dari diam, emang ngebahas kisah apa sih? Nabi yang related itu kisah Nabi Ismail, bener nggak? Nabi Ismail, iya yang dikorban. Yang dapat tugas untuk mengorbankan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. untuk berkorbannya, ya. Betul, Masya Allah. Nah, kalau kita ngomongin tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita pasti akan ngobrolin juga tentang ya
tiga agama samawi yang semuanya ngeklaim bahwa mereka adalah pewaris agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, which is yang kita tahu ya di Al-Qur'an selalu disebut ya sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi dan Nasrani gitu ya. Apalagi di era sekarang ya yang naudzubillah ya, yang namanya moderasi beragama makin seru aja gitu ya. Jadi semuanya kok kayak dalam rangka toleransi jadi kayak malah sinkretisme ya, jadi campur aduk gitu. Ya kan? Jadi bingung ntar lama-lama. Nah, bagaimana kita bisa memahami dan punya data-data valid dan siap ya dengan kekuatan hati ya, dengan keyakinan hati untuk pure meyakini bahwa ini loh jalan tauhid yang memang yang Allah ridhoi. Karena ya kalau misalnya cuman bilang oke, semua agama itu benar, terus berarti selain Islam juga ada apa istilahnya, selain Islam juga ada agama lain yang diakui Allah? Enggak. Ini harus kita pahami gitu. Walaupun semua agama mengajarkan kebaikan, tapi karena kita memahami bahwa Al-Qur'anul Karim ini adalah ya sumber dari segala sumber hukum yang kita harus amini dalam hidup kita, ya kata Allah tidak ada selain Islam agama yang diridhoi Allah. Ya udah, kita pahami itu sebagai kebenaran. Terus gimana mengidentifikasikannya dengan ajaran yang mirip-mirip? Nah, ini kita perlu ilmu. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas di Roadmap to Kafah ya, bahwa bukan Nabi Ibrahim alaihissalam kalau di surat Ali Imran ayat 67 itu ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi seorang yang Hanif Muslim ya, orang yang lurus ya. Dan ayat 68 disebutkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai khataman anbiya ialah orang yang mengikuti jejak tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan apa? Ya ini salah satu contohnya, Idul Adha yang masih terus dijalankan ya, sebagai bukti bahwa kita punya ketersambungan ini ya, ketersambungan hikayat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti sebagaimana anaknya Nabi Adam alaihissalam ya, yang juga menyembelih kurban ya. Kalau kita ingat kisahnya Habil dan Qabil ya kan, itu juga melakukan hal yang sama. Jadi kurban ini dipersembahkan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kan hamba nih ya, supaya kita semakin bisa dikenal oleh Rabb kita ya, sebagai hamba yang berserah diri, sebagaimana yang dicontohkan oleh para anbiya sebelumnya dalam jejak tauhid para nabi yang disempurnakan Allah Subhanahu wa taala syariatnya dalam Islam lewat risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan untuk alam semesta, yang mana kita umat Islam itu dapat privilege ya, sekali lagi privilege, keistimewaan untuk apa? Untuk membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita dengan dakwah. Dengan dakwah artinya apa? Mengajak, bukan maksa, mengajak. Masya Allah, indah banget ya Islam ya. Masya Allah. Wah, gimana teman-teman? Pembahasannya mantap sekali gitu ya. Jadi jadi biarpun dia awam nih, dia justru boleh banget ya Bunda untuk ikut gitu ya. Iya, justru sangat dianjurkan supaya apa? Supaya pemahamannya lebih komprehensif. Apalagi sekarang kan coba deh kita lihat dari ujung penjuru bumi ke ujung penjuru bumi lainnya ya. Maghribi mau masyriqi itu. Jadi timur ke barat. Barat ke timur. Kebalik ya. Barat ya. Masyriqi wal maghribi ya, ke timur ke barat. Itu semua sekarang lagi kena apa coba? Kena virus Islamofobia. Apa-apa hubungan Islam kayaknya jadi victim aja ya sekarang ya. Subhanallah. Ya kayak kemarin di mana, di Norwegia bahkan Al-Qur'an dibakar, naudzubillah. Terus di India, ya Allah ya Rabb. Kebayang nggak sih teman-teman? Pakai hijab ditarik, dibakar, bahkan ada yang jual kurban itu dianggap sebuah
apa sebuah penyelewengan hukum gitu ya, karena dia jual kurban. Allah Allah, astagfirullahaladzim ya, segitu ekstrimnya. Belum lagi saudara-saudara kita yang udah pasti langganan ya, saudara kita di Palestina ya, yang saat ini terjajah oleh Zionis. Ini udah kayak apa tuh perjuangan melawan kezolimannya ya. Banyak sekali di seluruh penjuru dunia ya, di Uyghur ya, di East Turkistan atau Turkistan Timur yang sekarang jadi provinsi Xinjiang di Cina. Itu juga sedang mengalami banyak sekali persekusi ya. Kita sempat dengar kemarin itu kan ada informasi yang bocor, yang kebuka ya, banyak sekali orang-orang yang masuk kamp konsentrasi. Belum lagi saudara-saudara kita yang di suku Rohingya ya, yang di Myanmar, yang sampai akhirnya sebagian ngungsi ya ke Aceh ya, subhanallah. Banyak banget di negeri ini, maksudnya di seluruh bumi, termasuk juga di Indonesia ya, yang saat ini banyak mengalami yaitu framing yang luar biasa ya. Berapa banyak tuh ulama yang lagi sholat subuh tahu-tahu diterjang sama orang yang ngakunya gila, tapi gilanya habis itu nggak tahu semua apa enggak ya, gitu ya, subhanallah ya, makin aneh-aneh kan. Nah, kalau kita nih yang muslim aja nggak punya pegangan gitu ya, untuk kan sekarang banyak banget ya malah muslim yang dia muslim tapi dia nggak suka gitu sama orang lain yang muslim juga mengerjakan syariat Islamnya gitu, iya kan? Banyak juga kan gitu, kamu ngapain sih kok lebay amat pakai hijab segala, apalagi pakai cadar lagi, udah kayak teroris kamu. Nah, digituin nggak? Pernah nggak digituin? Pernah digituin saya, Bunda. Nah, itu yang ngomong muslim bukan temennya? Iya. Ya, Nah, dia berarti ada setahu yang saya salah dia nggak? muslim. Nah, berarti ada yang harus diperbaiki nggak tuh? Pemahaman ya. Karena dia terpapar oleh knowledge yang tidak tepat, knowledge yang dibangun secara terstruktur oleh kaum kufar, orang-orang yang membenci agama Allah ini, supaya bahkan orang Islam sendiri pun itu bisa jadi benci sama syariat Islam, na'udzubillah. Makanya kita perlu, yuk kita tata kembali ya pemahaman kita buat teman-teman yang sudah keburu, misalnya ya udah terburu, agak-agak terkontaminasi gitu ya dengan pemahaman sekuler, untuk yuk kita sama-sama yuk belajar lagi yuk Islam yang dibawa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kayak apa sih gitu, supaya kita bisa memperbaiki lagi ya. Kita kan pengennya kan nanti di akhirat kan dikenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai umatnya ya, dapat syafaat Rasulullah dan Allah ridho gitu, Allah izinkan ya, oke, si Fulanah binti Fulan boleh masuk gitu ya, masya Allah gitu. Tapi gimana kita bisa dapat tiket emas itu kalau kitanya sendiri aja benci sama ajaran yang Allah berikan gitu? Gak make sense dong kalau kita pengen masuk surga tapi kita sendiri benci sama ketentuan yang Allah kasih. Iya dong. Makanya kita harus belajar. Jangan-jangan kita sebel tuh bukan karena kita sebel sama aturannya, kita sebel karena kita bodoh aja, nggak tahu untuk apa sebenarnya aturan ini dibikin. Dulu nih, contoh aja nih Kak Rere. Dulu belum ngerti nih hijab nih. Hijab ini bukannya cuman untuk para ini aja ya, yang mau jadi pemuka agama, yang mau jadi daiyah ya, mau jadi ustazah gitu, yang mau ngajar di pesantren gitu, jadi guru agama. Nggak wajib lah gitu, apalagi dulu sempat bacanya tafsir-tafsir yang liberal gitu, nauzubillah ya. Tapi seiring dengan pemahaman yang Allah izinkan, karena sambil baca Al-Quran, sambil mempelajari juga tafsir-tafsir, akhirnya mulai, loh ternyata yang kemarin itu bukan tafsir yang paling tepat ya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa? Akhirnya, oh ya Allah, ternyata tujuan Allah memberikan syariat ini adalah biar kita dikenali dan tidak diganggu. Masya Allah. Dikenali sebagai apa? Sebagai seorang muslimah. Muslimah yang dimuliakan. Masya Allah. Bayangin teman-teman. Kalau siapa? Misalkan Ratu Elizabeth aja ya. Itu aja ya.
yang boleh ketemu sama dia berapa orang tuh? Hah? Nggak mungkin kan rakyat jelata gitu kita tahu, hei Ratu Elizabeth, halo gitu, nggak mungkin ya. Kecuali perhelatan yang sangat amat eh, jarang gitu, kayak misalnya perkawinan apa cucunya ke segala macam. Itu pun cuma bisa dadah-dadah dari jauh gitu kan. Yang bisa mengakses langsung, ketemu langsung, lihat wajahnya langsung, itu kan terbatas ya. Itu baru Ratu Elizabeth. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ngasih kita privilege kayak gitu juga, Masya Allah gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang mahram yang boleh mendapatkan akses untuk bisa, tidak hanya apa ya, bisa untuk satu ya tadi ya, melihat melihat kita secara secara utuh gitu ya. Karena kalau untuk umum ya cuman kesepakatan 4 mazhab cuman wajah dan tapak tangan yang boleh terlihat. Yang lainnya itu dijaga, dilindungi, karena ini istimewa, nggak buat diumbar-umbar gitu. Nah, ini yang akhirnya alhamdulillah Allah izinkan menjadi sebuah kefahaman. Sampai akhirnya saya alhamdulillah bisa menjemput hidayah untuk menutup aurat. Dan Masya Allah, semakin dapat satu petunjuk, Allah tambahin lagi petunjuk yang lain. Dikasih kemudahan untuk bisa baca Al-Quran yang lebih apa, dengan tajwid ya, Masya Allah. Terus juga dikasih kemudahan untuk dapat ilmu-ilmu lain. Dan ya itu emang janji Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk akan ditambahkan lagi petunjuk. Surat Muhammad ayat 17. Masya Allah. Jadi lagi-lagi ini semua nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita diam aja kayak katak dalam tempurung gitu. Nah, kita harus bergerak ya. Makanya ada roadmap ya. Roadmap itu kan ada apa istilahnya, ada ini ya, ada peta ya, peta menuju supaya bisa jadi pribadi yang kafah, yang secara keseluruhan menjadi pribadi yang muslim, berserah diri. Jadi Allah bilang apa? Ya kita sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Kalau dulu kan iya dengar sih. Tapi kenapa harus gini ya? Tar dulu deh ya, Contoh tuh ya kan? masih gitu. Iya kan gitu kan? Biasanya gitu ya. Ya. Ampun, kenapa ini sih? Kenapa harus nih dulu nih ya, yang langsung saya rasakan. Karena dulu kena papar feminisme ya. Nah, dua kalau perempuan satu, wah nggak bisa nih kayak gini. Nah gitu ya, nggak ngerti dulu ada surat An-Nisa 34 yang menyatakan bahwa laki-laki itu memang punya tugas dilebihkan sama Allah sebagai qawwam. Qawwam itu apa? Nggak cuma sebagai kepala rumah tangga, tapi punya fungsi yang lebih luas dari itu, secara psikologis, secara finansial, secara hukum, secara apapun yang menyebabkan dia punya tanggung jawab ekstra. Ini yang membuat ekstranya tuh panjang tuh, ntar ada urusannya sama mahram ya, sama keturunan. Nah itu ilmu lagi tuh ya. Makanya setelah itu baru paham, oh gitu tuh kenapa jadi dia dapat tugasnya 2 kali lebih berat dari kita, makanya urusan warisan juga jadi 2 kali lipat. Oh, oke. Nah gitu. Jadi lagi-lagi kita perlu pemahaman yang komprehensif untuk bisa menjalankan keislaman kita dengan utuh. Kalau nggak paham gimana mau dijalanin, ya nggak? Iya betul sekali Bunda. Insya Allah. Oke, baik. Wah, Masya Allah ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi untuk ikut roadmap to kafah, karena emang sudah sekomprehensif itu kurikulum, pembelajarannya dan lain-lain sebagainya. Terus ada pertanyaan nih Bunda. Dari Mun 5. Ini Kak Tere, maaf mau tanya. Untuk roadmap to kafah ini ngomongin ideologi nih Bunda, ngomongin ideologi. Jadi katanya ideologi apakah dalam Islam gitu, maksudnya ideologi aliran apakah dalam Islam katanya gitu. Terus kalau pakai tafsir karangan siapa? Apakah di RTK ini nanti dibelajarkan juga seperti itu atau gimana? Iya, jadi gini, bismillah. Lagi-lagi Islam itu cuma satu ya. Islam cuma satu usulnya ya. Akarnya itu cuma satu, apa? Kalimat tauhid, ya.
Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Rasulullah ya, yang juga merupakan rasul terakhir. Dan ini yang akan menjadi tali akidah pengikat kita ya kepada Allah dan kepada sesama manusia ya. Makanya ukhuwah Islamiyah itu menjadi tali yang paling prioritas ya dalam pemahaman kita ya. Mau warna kulit kita apa ya, mau kita ada di mana saat yang lain ada di mana, itu semua kalau kata Rasulullah kita satu tubuh. Kenapa? Karena kita diikat dengan tali akidah. Contoh yang paling nyata yang baru saja kita lihat ya, di mana semua manusia dari berbagai penjuru dunia berkumpul di padang Arafah dengan pakaian putih semua ya, nggak ada yang nggak ada yang beda, semua sama di hadapan Allah. Itulah poin dari usul Islam ya, dasar pokok dari Islam. Kalau kita ngomongin di sini roadmap to kafah, kita harus paham ininya dulu ya. Islam ini bukan kalau ideologi itu ide buatan manusia, bukan. Ini bukan ideologi. Islam ini adalah sebuah istilahnya ya. Mungkin dibilangnya kalau mabda itu kurang tepat kalau menurut saya disebut ideologi, karena ideologi itu buatan manusia ya. Tapi ini memang sebuah struktur ya, struktur berpikir yang Allah sudah berikan kepada manusia yang memang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di bumi gitu. Supaya supaya bisa menyampaikan kebenaran Islam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam gitu. Nah, ini memang nanti kalau ini kan tadi kita ngomongnya usul dulu ya, akarnya dulu. Tapi ketika sudah menjadi batang, nanti batang tuh harus tetap satu ya awalnya ya, nggak bisa langsung tahu-tahu gitu, nggak bisa. Dia satu dulu pasti ya, baru bercabang gitu. Dari paling nggak bonggolnya itu baru naik, baru bercabang, berbagi-bagi gitu ya. Tapi tetap awalnya satu dulu ya. Nah, ketika bicara tentang cabang ya, dari batang ke cabang itu memang nanti kita akan bicara tentang ke lapangan dada untuk menerima perbedaan yang sifatnya furu, cabang, karena memang itu pula yang terjadi kok dari sejak zaman salafus sholih gitu. Jadi nggak ada masalah tuh ya. Kalau misalnya ada perbedaan, misalnya pandangan dari mazhab Hanafiyah lalu ke Malikiyah atau Syafi'iyah gitu, atau Hanabilah atau Hambali gitu ya, Imam Ahmad bin Hambal yang sekarang lebih famous dengan kata Salafi ya. Nah, itu nggak ada masalah kalau soal yang pilihan teknis gitu, tapi dalam konteks hal-hal yang sudah diterangkan dalam Al-Quran secara terang gitu ya, secara muhkamat jelas gitu, itu ya nggak ada perdebatan. Contoh bulan Ramadan ya puasa, udah nggak ada pilihan tiba-tiba siang-siang ada di warteg atau di tempat makan, itu nggak bisa ya. Itu diwajibkan untuk orang yang bertakwa gitu ya, untuk orang beriman supaya kita bertakwa kan gitu ya, di Al-Qur'annya juga dijelaskan. Contoh perempuan itu tutup aurat, nggak ada yang bilang wajib nggak wajib kalau udah di hadapan mahramnya. Ini yang beda-beda pengertiannya gitu, ada, dan batasan mahramnya yang batasan auratnya yang membedakan nanti pemahaman dari pandangan imam satu dengan imam yang lain gitu. Tapi kita bicara Islam secara secara sistem itu sama semua ininya, dasarnya yaitu tadi kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini yang nanti akan menjadi pembeda kita dengan agama samawi lainnya. Itu. Nah, ini yang harus pakem nih kita nih, supaya kita nggak salah coding terus gitu. Banyak kan dari antara kita ntar giliran, contoh nih, ntar bulan Desember udah pada panik nih. Jadi ngucapin selamat nggak Kak?
Ucapin selamat apa gitu ya. Selamat tahun baru apa, Hijriah apa Masehi? Kalau saya sih tahun barunya Hijriah, selesai gitu kan. Kalau mau Masehi gimana Kak? Ya terserah kamu. Kalau saya sih udah tahu hukum saya, ya, hukum yang saya ini kan ini gitu, yang jadi hujah gini. Karena kita semua pasti akan ditanya sedetail itu. Kenapa kamu bikin ini? Oh iya, alasannya apa? Oh iya, hujahnya apa? Oh iya, siapa yang bilang? Oh iya, ntar nyambung tuh terus sampai kamu belajar ilmu dari siapa, gurumu siapa, dan terusnya terus gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan jawab kasar. Ya, kemarin lihat TV kayaknya gini, ya Allah, nggak bisa. Kita harus punya pemahaman yang utuh gitu, bahwa karena saya tahu dasar ilmunya ini gitu. Karena ini adalah sesuatu yang masya Allah ya, jadi pembeda yang jelas ya antara muslim sama enggak gitu. Kalau enggak ya, kalau dia nggak tahu terus dia ngerjain aja, itu apa bedanya sama orang yang apa istilahnya, kalau di guru-guru bilang, kalau di surat Al-Fatihah itu sama orang yang sesat ya, dia cuma ikut-ikutan aja gitu, dia nggak punya dasar ilmu. Atau lebih parah lagi, saya tahu ilmunya tapi nggak saya lakuin. Saya tahu kok hijab itu tutup aurat, tapi saya belum mau tutup aurat. Nauzubillah, jangan sampai ya, karena itu nggak beda jauh dong sama orang Yahudi. Samina wasoina, saya dengar tapi nggak mau gitu ya. Sampai ke detail ilmu bahasa Arab, karena memang ilmu bahasa Arab nahwu sorof tadi itu juga perlu pemahaman yang lebih komprehensif lagi, tapi paling tidak yang dasar-dasar lah ya, kosakata dasar insya Allah akan jadi familiar, karena kita akan bahas kan kayak misalnya tentang sebuah kondisi, misalnya contoh tawakal enggak padanan Indonesianya apa tawakal apakah bahasa Indonesianya Kak yang paling pas? Kalau orang Indonesia biasanya kayak pasrah doang sama Allah gitu, Bunda. Nah, itu biasanya kan orang Indonesia. Karena sabarnya Indonesia sabar yang pasif. Tawakal itu sabar yang pasif. Nah, gitu. Nah, ini kan mau nggak mau kita akan memfamiliarkan kata-kata yang memang hanya bisa dikenal dengan kita memahami Islam gitu. Nah itu, jadi mudah-mudahan insya Allah kalau teman-teman berkenan join, kita akan sama-sama nih, kita akan diskusi gitu, kita akan membuka semua ini ya, indera kita untuk lebih memahami Islam secara utuh gitu. Jadi nggak cuman yang saya dengar, saya lihat, enggak, tapi kita harus menggunakan semua panca indera kita ini sesuai dengan yang diminta Allah ya. Karena sesungguhnya dengan berbagai pergantian siang dan malam ya, berbagai tanda-tanda yang Allah kasih itu ada sign buat orang yang berpikir gitu. Nah, kita diajak berpikir di sini. Insya Allah dengan berpikir kita semakin merasa, oh iya ya, ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, banyak banget nikmat yang Allah udah kasih ya. Saya alhamdulillah lahir di keluarga muslim. Ya Allah, kalau dibandingin sama saudara-saudara yang mungkin dapat Islamnya karena bersyahadat, ya Allah saya banyak banget lupanya ya, banyak banget kufur nikmatnya ya. Atau mungkin kebalikannya, ya Allah saya yang udah Islam dengan bersyahadat, tapi kok saya justru nanggung gini ya, saya cuman sekedar Islam aja, padahal ternyata kata Allah ya kita harus total gitu. Kita nggak mungkin setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah pasti ada aja tuh ujiannya, yang entah keluarganya minta untuk ditarik lagi ke agama lama, na'udzubillah, jangan sampai gitu ya. Atau mungkin pertemanannya kebanyakan juga non muslim yang membuat dia akhirnya terpengaruh, na'udzubillah gitu. Nah, ini yang membuat kita harus nggak ada pilihan selain kafah gitu. Dan insya Allah bersama Roadmap to Kafah kita bisa sama-sama menjalin ya, menjalin kekuatan akidah itu menjadi sebuah bangunan yang kokoh, sehingga kita bisa sama-sama menuju kafah dengan tentunya sahabat-sahabat insya Allah sesurga kita nanti. Amin rabbal alamin. Masya Allah. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk nggak kafah ya teman-teman.
kita nih harus banget banget wajib wajib untuk kafah gitu. Jadi mau belajar kafah dari mana nih? Bisa banget ikut sama kita. Langsung daftar aja ke admin kita yang bisa dihubungi via WA ataupun bisa DM dulu ke kita. Nanti insya Allah akan kita bantu untuk pendaftarannya. Baik, ada satu pertanyaan terakhir nih, Bunda Tere. Jadi Baik, ngomongin tentang zilenial ya. Zilenial sekarang ini, waduh, subhanallah sekali ya. eh Pergaulannya, pemikirannya, kayak misalkan gue muslim tapi gue masuk gereja gitu kan. Aduh, Nauzubillah, yang kemarin subhanallah. namanya makan babi gitu dengan nggak ada Iya, masalah gitu seolah-olah ya, yang seperti itu. Nah, astagfirullahaladzim. eh untuk menyikapi zilenial ini, jadi teman-teman zilenial nih kayak usia remaja gitu, sekitar biasanya yang udah terpapar tuh sekitar umur SMP tuh sebenarnya udah terpapar ya sebenarnya. Nah, kita nih roadmap to Kava ini bisa memfasilitasi teman-teman zilenial nggak? Misalkan yang remaja nih mau ikutan gitu, atau khusus untuk yang udah bukan yang udah tua ya, yang udah lebih dewasa gitu, Karena gini kayak nih, seperti itu. boleh nggak di Al-Quran tuh nggak ada jurusan tua muda, nggak ada. Kata Allah, Iya. yang paling bertakwa di antara kamu. Selalu gitu ya Hmm. bahasanya ya. Hmm. Ya kan? Kalau misalnya apa surat An-Nisa ayat 1 ya, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan supaya saling mengenal ya. Terus nanti yang paling bertakwa di antara kamu. Kan gitu kan ya? Jadi Allah identify kita bukan berdasarkan kulit, asalnya dari negeri mana, bukan tua muda, bukan. Yang paling bertakwa di antara kamu. Nah, untuk menjadi takwa, pribadi yang bertakwa, kita makanya harus punya pemahaman yang tadi ya, yang utuh tentang Islam, supaya kita bisa masuk Islamnya itu secara keseluruhan, ya. Jangan seperti waktu itu kalau ada teman-teman ingat ya kisah Arab Badui yang bilang saya udah Islam, kata Allah, jangan bilang kamu saya sudah beriman, jangan bilang kamu sudah beriman, kamu baru berserah diri, baru berserah, baru menjadi Islam tapi belum menjadi mukmin. Nah, gitu. Sedangkan ayat-ayat yang Allah janjikan surga itu adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman gitu. Jadi iman ini nggak akan bisa tumbuh kalau tidak di apa istilahnya ya, tidak disupport dengan berbagai terms and condition gitu ya. Harus ada kondisi-kondisi yang membuat dia imannya bertumbuh. Contoh dalam milih teman, ya kan? Dalam milih guru. Sekarang gurunya kebanyakan Syekh Google ya, kebanyakan ya. Sama Ustadz Al-Yutubi, Bunda. Semua la quwata illa billah. Ya kan kebanyakan gitu kan, nanyanya kemana gitu. Padahal yang jawab juga nggak tahu apakah itu goib apa nyata gitu. Karena sebaik-baiknya belajar Islam itu memang kan berguru bertalaqi ya, kalau dalam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para salafus solih kan gitu. Jadi ketahuan tuh ini gurunya siapa gitu, nyambung terus sampai sambung sanad ke Rasulullah SAW. Nah, kebanyakan dari kita karena ya namanya juga kondisi ini ya zilenial ini kan produk terkini dari milenial gitu ya. Yang segalanya serba instan, pokoknya ada pertanyaan pengen tahu langsung jawabannya, belum ada pertanyaan aja pengen langsung ngejawab gitu. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada hal-hal ya, kalau apalagi kalau udah ngomongin tentang bagaimana adab menjadi seorang murid ya, la haula wala quwata illa billah. Itu teman-teman, itu keren banget kalau kita belajar dari kisah-kisahnya para salafus soleh ya, seperti kisahnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Itu rahimahullah. Itu luar biasanya diajarin tentang totalitas. Bayangin ya Allah, dari Gaza Palestina belajar ke Imam Malik ya, ke Madinah, subhanallah. Bayangin itu zaman dulu kayak apa susahnya tuh, apalagi beliau waktu itu ini ya ditemenin sama ibunya gitu ya, cuman kondisinya tuh dalam kondisi yang ya pas-pasan lah gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya, biar dapat ilmu itu segitunya gitu, masya Allah gitu. Tapi kalau sekarang kebalikan,
malah gurunya yang ayo udah waktunya ngezoom kita, ayo belajar yuk gitu kan, karena emang dunia lagi udah kebalik-balik, namanya juga akhir zaman gitu. Makanya kita untuk mengantisipasi ini, karena kita nih nggak selama-lamanya teman-teman ada di dunia, coba deh cek, nggak usah jauh-jauh, yang kemarin habis kena pandemi yang lagi rame-ramenya tuh, pandemi COVID, ada berapa yang orang yang kita kenal udah berpulang? Pasti nggak cuma satu, lebih kan? Nah, kalau kita berpulang, kita kira-kira bakal bawa apa? Bawa baju? Enggak. Kemarin almarhum Eril juga nggak bawa apa-apa ya, yang sampai dibahas ke seluruh dunia ya, subhanallah ya, masya Allah. Itu insya Allah orang-orang yang pulang husnul khotimah itu mendapatkan apa istilahnya ya, kedamaian dan penghargaan dari Allah itu luar biasa gitu ya, masya Allah. Kalau dengar kisahnya 2 pekan di dalam air tapi nggak hancur tubuhnya, masya Allah, pasti ada amalan baik yang Allah ridho ya. Ya betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah punya koleksi amal baik yang insya Allah Allah ridho gitu kalau kita dipanggil sewaktu-waktu ya kan? Kan nggak ada yang tahu kita kapan dipanggil, wallahu alam. Nggak ada jaminan saya pasti akan hidup sampai 2 tahun ke depan, atau karirnya akan hidup lebih lama dari saya, kan nggak ada jaminan. Yang dijamin kita semua pasti meninggal. Nah, meninggalnya mau kondisi kayak apa? Nah, ini kembali ke pilihan jalan yang mau kita ambil. Apakah mau ambil jalan yang mendaki, yang sukar, tapi insya Allah ujungnya adalah happy ending? Kita cari jalan yang gampang aja lah, gampang aja lah, ikut yang kata orang aja lah, yang kebanyakan orang aja deh. Udah ngapain sih susah-susah? Nggak taunya ujungnya nauzubillah neraka gitu. Makanya kita harus berbekal terbaik. Perbekalan terbaik adalah sebaik-baiknya adalah takwa ya, gitu. Jadi untuk bisa bertakwa nih berarti perlu banyak modal terutama adalah pemahaman yang komprehensif tadi, dan tentunya tadi lingkungan yang support gitu. Insya Allah bersama Roadmap to Kata kita akan sama-sama ya berjuang bersama ya untuk memahamkan diri kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjadi seorang muslim ya. Karena kalau misalnya kita, kamu muslim, iya, oh terus kenapa dong pacaran gitu ya, la haula wala quwata illa billah gitu kan. Gitu, makanya jadi ini contoh ya. Banyak hal lain gitu ya, banyak hal yang mungkin kita juga belum paham gitu. Kamu muslim, oh alhamdulillah, kenapa dong riba, oh kan gitu lagi ya, astagfirullahaladzim gitu. Nah makanya kita di sini insya Allah, oh ada yang mau pamitan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, barakallah ya buat teman-teman yang sudah join, masya Allah, mohon maaf lahir batin juga. Tadi pagi, semoga alhamdulillah kita sudah berkorban, yang udah berkorban, yang belum juga insya Allah dimudahkan untuk tahun depan yang bisa berkorban. Intinya apapun itu, semoga Allah ridho dengan apapun ikhtiar yang sudah kita upayakan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang semakin takwa ya setiap harinya, dan insya Allah teman-teman yang sholat idnya besok juga insya Allah nanti sore ini bentar lagi mau siap-siap buka puasa akan mendapatkan keberkahan juga, dihapuskan dosa-dosanya ya, masya Allah, dan siap untuk menyambut Idul Adha juga. Barakallahu fikum, masya Allah. Amin. Ada lagi Kak? Ini biar masya Allah. Ini iya, sebentar lagi mau maghrib nih Bunda. Mungkin sedikit closing statement atau pesan-pesan nih buat teman-teman untuk calon peserta ataupun yang baru mau ada ketertarikan nih, aku baru mau daftar itu. Pesan dari KTRI buat mereka apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim buat teman-teman semua. Masya Allah, Allah menjadikan kita sebagai muslim ya, ini pasti dengan purpose ya. Purpose-nya apa? Supaya kita punya andil juga ya, supaya kita bisa ambil peran yang istimewa yang sudah tadi kita bahas ya, untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sudah Allah desain sedemikian rupa dengan ajaran syariat Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam ini ya.
untuk bisa menjadi bagian dari pejuang dakwah yang insya Allah akan mendapatkan garansi dari Allah dapat surganya Allah, kita perlu bekal. Bekalnya adalah menjadi kafah. Dan insya Allah bersama Roadmap to Kafah kita akan sama-sama ya bergerak menuju menjadi pribadi yang kafah insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan perjuangan kita bersama supaya apa? Supaya kita semua bisa masuk surga bareng-bareng ya, berjamaah insya Allah. Ya, hijrahnya ini tidak hanya ngomongin hijrah outlook ya, nggak cuma ngomongin hijrah yang one time, nggak. Hijrah itu sekumpulan titik-titik perjuangan yang ujungnya adalah husnul khatimah yang nantinya akan dihisap dengan mudah insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah, dan bismillah kita akan masuk surga bareng-bareng dan bisa menatap wajah Allah insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan teman-teman sekalian ya, untuk sama-sama kita bangkit bergerak menjadi umat yang insya Allah ya, bismillah, yang benar-benar umat Islam yang the real Islam, bukan yang sekarang kayak buih cinta dunia takut mati. Tapi insya Allah nanti habis kita belajar ini, kita akan semakin mencintai Islam dan siap berjuang yang terbaik untuk mendapatkan ridhonya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang terus bertakwa dan pulang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, teman-teman, untuk sesi kali ini kita sudahi dulu bersama Kak Tere. Masya Allah sekali kan, Bunda Tere. Masya Allah. Sangat menampar ya. Ada guru saya. Assalamualaikum. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz Imam. Masya Allah. Barakallah. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, ada guru saya juga. Masya Allah. Ya, banyak banget guru saya nih. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, teman-teman, semoga yang diberikan penjelasan oleh Bunda Tere ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kembali lagi, yuk kita kafah bersama Roadmap to Kafah. Buat teman-teman yang mau daftar, boleh banget daftar ke kita. Kita masih buka pendaftaran sampai minggu depan, insya Allah ya Bunda ya. Insya Allah. Baik, untuk sesi live ini kita akhiri sampai di sini Bunda. Untuk teman-teman semua yang sudah join, terima kasih banyak. Afwan minkum bila ada kesalahan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya semoga saya istiqomah insya Allah ya sampai pulang jannah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sehat-sehat ya teman-teman semua. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.